Kemudian, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa, oh tidak, indikator kemakhlukan suatu benda, ya, karena dia bukan bagian dari al-wahid. Mereka katakan bahwa kullu ma siwa al-wahid mumkinun bidhatihi. Segala sesuatu selain yang tunggal, selain sonia misalnya, selain pencipta, maka itu mungkin saja keberadaannya bisa jadi ada dan bisa jadi tiada. Artinya dia makhluk. Ya, beda dengan wajibul wujud. Wajibul wujud itu Allah, harus keberadaannya, bukan mungkin bidhatihi, tetapi dia wajibul wujud, harus keberadaannya. Sementara selain daripada wajibul wujud adalah mungkinul wujud atau mungkin bidhatihi. Mungkin saja bisa dia ada, bisa tiada. Artinya makhluk. Ya, teori ini mengatakan bahwa kullu ma siwal wahid mungkin bidhatihi. Segala sesuatu selain pencipta bisa jadi ada, bendanya, zatnya, bisa jadi tidak ada. Ya, artinya dia makhluk ya. Kalau Tuhan mesti harus ada, wajib ya, harus ada. Pencipta wajib harus ada. Wa kullu mumkini bidhatihi fahuwa muftaqirun ila mu'athir. Segala sesuatu yang mungkin zatnya, makhluk ya, itu membutuhkan kepada sesuatu yang memberi pengaruh kepadanya. Ya, membutuhkan pencipta, membutuhkan Allah. Mereka ingin katakan seperti itu. Wal mu'athiru la yu'athiru ila fil hadis. Dan pencipta ya tidak memberi pengaruh kecuali pada makhluk, kecuali pada hal-hal yang bersifat baru atau makhluk, la fil baqi, bukan pada selainnya. Ya, teori ini tentu tidak sama dengan teori sebelumnya. Sudah berapa teori kalau kita hitung ya? Ini pada satu muqaddimah saja ya, untuk menjelaskan indikator kemakhlukan suatu jasad, jisim atau benda. Mereka mempunyai teori yang saling silang menyilang di dalamnya, saling bertentangan di dalamnya. Kemudian ada satu lagi, ada yang juga mengatakan bahwa oh tidak, kami tidak bersama dengan kalian semua di atas. Kami mengatakan bahwa lau kana al-jismu qadiman lakana kidamuhu imma an yakuna aina kaunihi jisman wa imma mughayiran li kaunihi jisman wal kismani batilan fa batala al-qawlu bi kaunil jismi qadiman. Dia katakan bahwa indikator suatu benda ya, bahwa seandainya benda atau jasad itu telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, maka keberadaannya itu apakah karena dia memang jasad ya, sehingga dia mampu di zaman sebelum segala sesuatu diciptakan, dia memang sudah begitu, atau kemampuannya berada di zaman azali karena dia berubah dari jasad menjadi bukan jasad ya. Dan kedua-duanya katanya tidak mungkin, kedua-duanya batil, kedua-duanya tidak mungkin dan itu batil. Oleh karena itu batil ya, atau salah atau batal mereka yang mengatakan bahwa jisim benda telah ada kadiman, telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Artinya teori ini ingin mengatakan bahwa seandainya jasad atau benda itu telah ada sebelum segala sesuatunya ada, maka keberadaannya itu karena dia memang jasad atau karena dia telah berubah, bukan lagi jasad ya. Dan yang pertama menurutnya batal, karena jasad tidak mungkin berada ya di kadiman. Jasad tidak mungkin berada sebelum segala sesuatunya ada. Yang kedua juga batal, bahwa bagaimana mungkin keberadaannya dari jasad menjadi bukan jasad, menghendaki perubahan seperti ini, tentu ya batal juga. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat semua teori-teori mereka dari atas ini, mereka jelaskan indikator kemakhlukan suatu benda, ya, ciri kemakhlukan suatu benda. Akan tetapi sisi kelemahan mereka, mereka juga belum rampung tentang definisi jisim itu sendiri. Ya. Sebagian ya, untuk definisi jisim ini ada 3 definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa jisim itu adalah sesuatu yang terdiri dari partikel, jauhar, ya, 1 atom, 2 atom, 3 atom, ya, itu adalah jisim. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa jisim itu terdiri dari maddah dan suar, ada zatnya dan ada gambarannya. Pengertian ini adalah pengertiannya para falasifah, ya, para filosof. Dan sebagian di antara mutakallimin mengatakan bahwa jisim itu adalah sesuatu yang qaimun binafsi, yang ada, yang tidak membutuhkan sesuatu, yang bisa yusharu ilaihi, yang bisa ditunjuk keberadaannya. Definisi jisim sendiri mereka beda-beda para mutakallimin. Mereka yang menggunakan argumen akliyah untuk membantah ayat-ayat sifat. Ya, semua tadi hanya untuk menjelaskan satu kaidah. Innal jismah la yakhlu minal hawadis.
Belum pada kalimat selanjutnya ini. Belum pada kalimat wa man lam yakhlu minal hawadis fahuwal hadis. Belum pada itu, ya. Mereka masih berbeda penjelasannya pada premis yang pertama, bahwa sesungguhnya jasad atau benda itu tidak terlepas dari hawadis, perubahan-perubahan. Kemudian kita masuk pada premis yang kedua. Wa man lam yakhlu minal hawadis fahuwal hadis. Satu mukaddimah yang terdiri dari dua premis ini, ya. Premis pertamanya banyak sekali pertentangan di dalamnya. Bagaimana lagi dengan premis yang kedua? Premis yang kedua yang mereka katakan wa man lam yakhlu minal hawadis fahuwal hadis, juga penjelasannya begitu rumit, ya. Bermacam-macam penjelasan di dalamnya. Yang juga saling bertentangan di dalamnya. Faqad tanawwa'at ibaratuhum fiha. Telah banyak sekali jenis-jenis penjelasan di dalamnya, ya, yang saling bertentangan di antaranya. Fataratan yaqulun, di antara mereka kadang mengatakan malam yakhlu minal hawadis lam yasbiqha wa malam yasbiq al hawadis fahuwa al hadis. Kadang mereka jelaskan bahwa malam yakhlu minal hawadis lam yasbiquha, ya, apa-apa yang tidak mengalahkan, mendahului, melombai hawadis, perubahan-perubahan, maka dia adalah makhluk. Ya, coba lihat, segala sesuatu yang tidak mendahului hawadis, yang tidak mengalahkan perubahan-perubahan, maka dia makhluk. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendahului perubahan? Kalau misalnya ia katakan bahwa sesuatu yang diawali dengan permulaan maka ia makhluk, ini mungkin lebih baik, ya. Kemudian taratan, kadang juga mereka katakan bahwa taratan yaqulun, kadang mereka katakan bahwa malam yasbiqil hawadis atau malam yakhlu minha la yakunu illa ma'aha atau ba'daha wa ma la yakunu illa ma'al hawadis atau ba'daha fawal hadis. Ini lebih rumit lagi. Ya, mereka katakan bahwa apa-apa yang tidak mendahului hawadis atau perubahan-perubahan, atau dia bersama perubahan itu, ya, atau dia setelahnya, ya, atau dia tidak mendahulunya, maka dia adalah hawadis, benda. Dia adalah makhluk. Ya, ini sungguh juga sangat tidak masuk di akal. Kita bayangkan dalam hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, ya, dengan tangannya. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, ya, dalam musnadnya, hadisnya Abu Darda, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah menepuk, ya, punggung sebelah kiri dan punggung sebelah kanan. Ya, keluarlah, nampaklah, ya, keturunan Adam semua yang akan masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ya, ini berkaitan dengan takdir. Tetapi dengan teori ini bisa menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga adalah makhluk, ya, pernah bersamaan dengan makhluk, dengan Adam, yaitu, ya, menyentuh dengan tangannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, yang memberi kabar melalui lisan Rasulnya bahwa Adam diciptakan dengan tangannya, sementara yang lain dengan amar, dengan perintah kun. Ya, adapun Adam, ya, itu dengan tangannya. Hadis Abu Darda yang telah kita sebutkan bahkan menyatakan menyentuh, menepuk. Ya. Apa persoalannya kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, menyentuh ciptaannya dengan tangannya? Ya. Allahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Oleh karena itu, dalam hadis Abu Darda tadi, Allah Subhanahu wa taala kemudian menepuk punggung Adam alaihissalam, maka Allah kemudian katakan, kelompok ini menuju surga, fala ubali. Kelompok ini menuju surga, aku tidak peduli. Aku tidak peduli maksudnya tidak ada yang bisa menghakimi perbuatan Allah. Ya, Allahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang ia suka. Kita saja ini yang nanti akan diminta pertanggungjawaban perbuatan kita. Tetapi Allah, ya, Allah adalah berbuat sekehendaknya.